Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Budi Casmana selaku dosen pengampu dan pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rani Putri dengan NIM 1705622086 akan memaparkan rangkuman yang saya telah buat mengenai materi bab 4 yakni integrasi nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa integrasi nasional terdiri atas dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi merupakan kata yang merujuk pada suatu yang utuh atau menyeluruh. Jadi dapat dikatakan pula bahwa integrasi merupakan proses pembauran untuk mencapai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Nah, selanjutnya nasional. Nasional merupakan identitas yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan latar berbeda namun terikat atas suatu wilayah kekuasaan politik. Selanjutnya ada jenis-jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua ada integrasi wilayah, yang ketiga ada integrasi nilai, yang keempat ada integrasi elit massa, dan yang kelima ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang pertama integrasi bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu bangsa terdiri atau mencakup dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Nah, integrasi bangsa ini menyatukan keberagaman tersebut dalam sebuah identitas nasional bangsa tersebut. Yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah merujuk pada pembentukan wewenang kekuasaan pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Misalnya adanya pembentukan pemerintahan pusat di atas pemerintahan daerah dan sebagainya. Yang kedua ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini merujuk pada hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi, kedekatan antara pemerintah dengan masyarakatnya akan berpengaruh pada integrasi di masyarakat tersebut. Misalnya, suatu kepala daerah yang sering melakukan belusukan, misalnya survei ataupun mengenal masyarakatnya lebih lagi, akan menimbulkan integrasi ataupun kesatuan di masyarakat tersebut. Yang keempat ada integrasi nilai. Nah, integrasi nilai ini merujuk pada adanya konsensus pada nilai minimum yang mendorong seseorang untuk dapat berintegrasi atas dasar kesamaan nilai yang disepakati atau dijunjung. Nah, yang terakhir ada integrasi tingkah laku. Nah, integrasi tingkah laku ini adalah integrasi yang terjadi atas dasar kesamaan tujuan. Jadi orang-orang melakukan keselarasan ataupun integrasi karena adanya persamaan tujuan yang akan diraih pada masyarakat tersebut. Pentingnya integrasi. Keberlangsungan suatu negara yang ideal dapat terwujud jika hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang telah disepakati. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa suatu bangsa berdiri atas dasar keberagaman, yaitu baik keberagaman suku maupun keberagaman budaya. Jadi, integrasi harus nyata dan penting dilakukan baik dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya, karena tanpa adanya integrasi akan terus memunculkan perpecahan atau disintegrasi melalui konflik ataupun gejolak yang terjadi baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintahan. Banyak sekali kasus yang terjadi di bangsa Indonesia yang disebabkan karena adanya disintegrasi. Misalnya kasus PRRI Persemesta, kasus Andi Aziz, kasus di tahun 1998, kasus PKI Madiun, dan kasus-kasus disintegrasi lainnya. Nah, kasus-kasusnya ini membuktikan bahwa integrasi di bangsa Indonesia belum cukup selaras dengan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini yang mendorong terus-menerusnya terjadi perpecahan ataupun gejolak ataupun konflik di masyarakat maupun pemerintahan Indonesia. Salah satu contoh kasus yang sampai saat ini masih terjadi yakni kasus OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, di mana terdapat sekelompok masyarakat ataupun segelintir masyarakat daerah tersebut yang menginginkan daerah mereka yakni Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dampak celah disintegrasi yang digunakan oleh pihak luar maupun pihak-pihak lainnya dapat mengancam kedaulatan suatu negara.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari masyarakat maupun pemerintahan dan membutuhkan sinergi ataupun kerjasama baik dari masyarakat dan pemerintahan untuk mengatasi kasus-kasus disintegrasi di antara masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai rangkuman dari materi integrasi nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.